Abang pengen hadiah ulang tahun apa? Pengen hadiahnya apa dari papa sama bunda? Pengennya apa? Sapi. Pengen sapi. Yakin? Yang besar Bener. yang kecil. Yang besar apa kecil? Kecil. Wah, besok pagi papa harus nyari ini ya. Buat abang ya, bener ya? Ya. Okay. Buat dipelihara apa buat dimakan? Buat dirawat apa untuk dimakan? Buat dirawat apa buat dimakan? Enggak dimakan. Enggak dimakan. Buat dirawat. Lucu banget. Sapi, ini sapi. Sapinya warna apa? Putih apa hitam? Putih. A few moments later. Ini dia hadiah untuk Abang Abang kenapa pengen sapi sih Abang? Buat main. Buat main. Jadi Anak-anak sapinya main. tuh nggak boleh dipoto. Oh gitu. Boleh dipoto. Ketawa Abang Nama sapinya siapa Abang El? Beng. Nama sapinya Beng Beng. Nah, itu dia tuh. Akhirnya kesampaian juga abang dapat hadiah sapi. Jadi kenapa abang pegang hadiah sapi? Karena abang nggak tercapai dapat sifat. Akhirnya dapatnya sapi. Cita-cita Rizky Bilar pada saat mereka belum menikah 3 tahun yang lalu pengen menjadi produser film. Jadi istrinya main film, dia jadi produsernya. Dan ini diucapkan 3 tahun yang lalu. Ada project apa gak nih ya buat berdua? Dede pengen ini dong Kak, mudah-mudahan cita-cita Dede bisa punya bisa main film ya, bisa Kakak wujudkan. Amin. Ayo produser-produser silakan, mereka pengen main film berdua. Mudah-mudahan saya bisa jadi produsernya sendiri. Saya mau produksi Lagi memproduksi sendiri. Akhirnya hari ini Rizky Bilar sudah menjadi produser dan gak tanggung-tanggung tuh. Bukan cuma beliaunya saja, beliau dan istrinya sekarang menjadi produser film. Gokil banget, amazing ya guys ya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi bersama saya di Barbar Reaction. Dan kali ini kita bakal mereaction satu video. Ucapan adalah doa. Keren banget ya. Kemarin aja ulang tahun Abang El itu kan banjir artis, live streaming di TV. Ini gokil banget sih, karena udah jarang banget sih menurut gua sekarang anak-anak artis yang ditayangin live di TV. Menurut gua ya, kalaupun ada mungkin masuk di TV itu biasanya tuh masuk ke berita-berita gosip doang. Tapi cuman Abang El yang real itu ditayangkan secara live di TV Indosiar. Gokil banget. Tapi nanti gue juga punya satu video yang mau gue reaction. Tapi kalau kalian gak suka di skip aja ya. Ada satu peramal yang tiba-tiba pansos muncul lagi. Ini orang yang berbeda dari biasanya. The pansos, the real peramal of the pansos, Pak Thomas. Ramalannya buset dah. Langsung aja teman-teman kita menuju TKP and play. Ini planning ke depannya kalian berdua akan ada project apa? 3 tahun yang lalu ya, mungkin 4 tahun yang lalu kali ya. Project. Ada project apa gak nih? Di podcastnya Remotret. Project. Oh. Ayo goyang dulu. Lah project. Bebaskanlah hatimu. Project pop. Iya. Asyik. Project pop ya? Ya itu project pop. Ayo goyang, bau ketek, Kalian akan ada project apa? Biasanya kan kalau orang, gue balik lagi nih. Gak kelar-kelar udah. Katun bagas sekarang. Gak kelar-kelar udah. Menjemput impian. Oke, berpacu dalam melodi ya dari tadi ya. Semua jadi satu. Bagus sih suaranya. Arungi laut biru. Say. Hah? Dengar nggak kok Koreo bilang bagus sih suaranya? Itu sarkas. Oke, project Ada berdua. project berdua. Oke, project Project berdua. berdua apa sayang? Nyanyi mungkin. Ya, atau ada mudah-mudahan film. kita Dengerin guys, dengerin Tunggu guys. aja, mudah-mudahan nanti ada. Dede pengen ini dong Kak, mudah-mudahan cita-cita Dede bisa punya bisa main film ya, bisa Kakak wujudkan. Oke. Ayo produser-produser silakan, mereka pengen main film berdua. Mudah-mudahan saya bisa jadi produsernya sendiri. Lagi Wow. memproduksi sendiri. Cita-cita saya dulu jadi produser. Oke, mudah-mudahan ke depannya ya. Terus ada planning. Ini yang dimaksud dengan ucapan adalah doa, dan ini di realita realita kejadian yang menurut gua benar-benar real banget dan diucapkan oleh Bilar dan Lesti pada saat di podcastnya Bang Rio Motret. Di sininya tertulis 3 tahun yang lalu. Gokil banget. Dan kita tahu semua sekarang Rizky Bilar sudah menjadi produser film dan gak tanggung-tanggung bersama istrinya. Dan kemarin-kemarin itu sudah sinetron juga kan
mereka sudah terlibat gitu. Ya termasuk beberapa video klip juga Rizky Bilar sudah banyak menjadi produsernya, artinya terjun langsung ya. Ini gokil banget sih. Ini yang dimaksud dengan ucapan adalah doa. Jadi menurut gue ini kesuksesan Leslar yang sangat luar biasa. Walaupun kita tahu semua bahwa untuk menuju kesuksesan itu tidak gampang. Mereka harus melewati beberapa fase, beberapa kerikil-kerikil yang memang bisa dibilang ya sepele sih, tapi bisa bikin jatuh gitu kan. Ya gak? Kerikil itu kan kecil, batu kecil, tapi kalau kita nginjak terus kita kepleset, pasti jatuh, pasti sakit dong gitu kan. Dan gue yakin ketika mereka melewati masa-masa itu, ini adalah sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan akhirnya sekarang mereka semakin luar biasa untuk di dunia entertainer. Keren banget ya. Keren banget. Ini sebuah ucapan adalah doa yang terjadi sama mereka. Ini gokil banget. Acara TV itu udah wah rebutan ya. Kayak kemarin Abang Ella gitu kan. Rebutan sebetulnya sama MNC TV, cuman yang dapat kontraknya Indosiar. Nah, ngomongin soal kesuksesan mereka teman-teman ya. Ya kalau bicara soal kesuksesan udahlah ya, udah nggak diragukan lagi ya. Bukan cuma mereka berdua, melainkan anaknya aja sekarang semakin bersinar ya. Abang El nggak kebayang kalau misalnya mereka melahirkan anak yang kedua, kayak gimana makin bersinar aja gitu ya. Nih ada sosok yang tiba-tiba nggak sengaja nih gue dapat kiriman ya, peramal yang tiba-tiba pansos kembali. Ini beda dari yang lain. Ini beda dari yang lain. Si itu yang ya yang ada yang cowok udah gitu kan tenggelam. Kemana tuh nggak tahu sekarang. Ya, sepi lagi tuh kan. Ya kan? Karena udah gak nyenggol-nyenggol mereka lagi, makanya sepi lagi. Tapi kalau misalnya mereka nyenggol si cowok yang satu, tau kan ya? Yang baper peramal ya. Ya, yang mencak-mencak di TV itu ya. Dia yang mulai tapi dia juga yang baper. Itu sekarang menurut gue sih gue nggak pernah dengar kabarnya dia lagi tuh. Ya. Terus ada lagi peramal yang perempuan yang dulu, ya kan, yang menggebu-gebu pada saat diwawancara sama TV, sama media gosip dan lain. Kita tahu semua. Tiba-tiba dia minta maaf sambil nangis-nangis karena dia takut. Nah, ini sekarang beda lagi nih guys. Ini gue dapet kiriman, ya. Gue juga nggak tahu nih namanya siapa. Penasaran kan? Ya, kalau yang suka silahkan nonton. Kalau yang nggak suka kalian skip aja. Yuk kita langsung aja. Kita akan sama-sama menyaksikan ini lihat peramal pansos yang kesekian kalinya kita menuju TKPN. Play. Spiritualis Dayak perihal rumah tangga Leslar pasca kelahiran anak kedua. Oke, judulnya masih aman. Oke, kita lihat isinya ya. Kita play. Oke, kalau melihat ya tahun lahir dia kan tahun 95. Okay. Rizky Bilar ini tahun 95, setelah itu Lesti ini tahun 99. Kalau kita melihat dari tahun ini kan antara unsurnya kayu dan tanah. Bila mana ini benar ya, kita ini yang saya lihat kalau mana benar ini tahun. Itu kan bila mana benar. Tebak-tebakan lagi aja. Jawaban saya ini mereka dua tuh nggak cocok. Wow. Pasti yang akan terluka pasti yang perempuannya. Ya, pasti perempuannya akan. Ini belum apa-apa udah mulai deh. Nggak cocok gimana, mereka udah bahagia loh. Ini pansos lagi aja. Karena yang kayak Rizky Bilar ini tipikal orangnya sebenarnya tidak terlalu banyak bicara, tapi dia orangnya keras. Tapi masih pengen happy, masih pengen dengan teman-teman, masih pengen bergaul. Ya normal lah. Kalau Lesti sendiri karakternya seperti apa? Orangnya juga diam. Ya kalau ada masalah dia simpan di dalam hati. Tipikal orangnya seperti itu. Nah kira-kira kehidupan mereka keluarganya seperti apa ke depannya 2025 mendatang? Kalau aku lihat ya di tahun 2025 nanti akan sering banyak percekcokan dalam rumah tangga. Mungkin yang saya takut ada orang ketiga, tapi ya semoga jangan ya. Tapi ini hanya ramalan yang saya lihat akan ada percekcokan yang lumayan sering karena ada orang ketiga yang hadir. Nah, dengan adanya nanti kelahiran anak keduanya ini akan membantu atau tidak? Oke. Kelahiran anak kedua mereka berarti kan Februari ini berarti udah masuk unsur kayu. Jawaban saya, anak ini membuat perbaikan nggak dalam rumah tangga mereka? Enggak, sama aja. Tidak ada ini, karena kan itu kayu. Unsurnya kayu lagi. Unsur. Nah, kenapa nggak unsur beton aja, Mbak?
Aduh, unsur beton ini pansos nih, pansos. Yeah. Namanya siapa sih nih guys? Spiritualis Dayak nih. Gue paling males tuh udah bawa-bawa suku Dayak gitu ya. Padahal dia sendiri pansos gitu. Oke. Jadi masa lalunya itu tentang apa namanya pertikaian antara mereka berdua di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lagi. Akan terjadi. Kan saya bilang tadi akan sering terjadi. Ini sebetulnya ini kayak kong kali kong nih sama maaf ya yang punya channel gitu. Jadi kayak ngulik gitu loh guys, Aduh, ini pansos. Rumah tangga mereka. Maaf ya. Nah, saya takutkan di percekcokan rumah tangga mereka ini takutnya akan ada orang ketiga masuk ke dalam rumah selalu tangga mereka. Selalu itu. Lebih dahsyat atau gimana dari yang sebelumnya? Mungkin agak sedikit lebih berpengaruh besar nanti di dalam rumah tangga mereka. Dengan kejadian ini akan mengalami seperti apa keluarga mereka? Oke, tergantung dari pasangan yang perempuan ya. Masih siap menerima tidak dengan keadaan seperti itu kan, itu aja. Akan lebih, maksud saya akan terjadi perpisahan atau gimana? Semuanya itu tergantung dari pasangan yang perempuan. Kan ini kan ada orang ketiga mungkin dari yang laki. Yang perempuannya masih sanggup nggak menerima keadaan itu? Masih mau nggak menerima pasangannya? Semua itu kan tergantung dari perempuannya, dari istrinya, dari Lesti ini. Bisa siap nggak menerima, kan itu semuanya. Nah, soal karir sendiri mereka gimana di tahun 2000? Oke, kalau lihat karir 2025 sama aja sih di tahun 2024 dengan tahun 2005 sama, tidak ada tidak signifikan sekali. Mungkin akan rame nanti kalau mereka ada permasalahan lagi rumah tangga, mungkin akan rame lagi, itu aja. Lu yang bikin rame, Abraham. Ini nih yang disebut dengan ramalan tapi arahnya kemana gitu ya. Ini pengen engagementnya naik gitu ya. Pasti sih gue yakin kalian juga kalau yang nonton video gue pasti, bang ngapain sih lu nge-up video beginian gitu. Gue penasaran aja sih sama ini orang siapa ini, apalagi nih bawa spiritualis Dayak, bawa suku Dayak gitu ya. Sangat disayangkan sih. Lebih karirnya nggak terlalu dahsyat lagi ya kan? Nggak, biasa aja, sama aja. Anjir, biasa aja. Nah kemudian juga dengan pertengkaran mungkin sampai Nyai katakan seperti itu, dahsyatnya kira-kira di bulan apa? Ini sih wartawan ini yang nanyanya ini mah. Kalau saya lihat akan ramenya nanti pertengahan tahun sampai akhir tahun. Pertengahan tahun sampai akhir tahun. Sebagaimana sebesar apa sih Nyai? Mungkin kalau besar banget sih enggak ya, tapi akan ada berita mereka bahwa akan ada berita mereka yang percekcokan dalam rumah tangga, itu aja. Nah, biasanya si Lesti ini lebih mengalah atau gimana Nyai? Kalau yang saya lihat ya banyak mengalah. Yang ada aja kan mengalah. Gue bingung ini Dayak, suku Dayak tapi kok dipanggilnya Nyai sih? Nyai kan Sunda cuy. Gimana sih? Lucu. Karena temperamental diri seorang Rizky Bilar atau gimana? Kalau dibilang kan emosi, ya pasti sedikit banyak emosinya dari pasangannya. Ya, setelah itu kan pergaulannya. Nih dari Rizky Bilar nih tipikal orang yang pengen fun-fun sama teman-teman, pengen nongkrong, kumpul bareng teman-teman seperti itu. Terlalu banyak kesibukan dengan orang-orang luar. Syuting aja sampai malam mulu. Nah, kalau maknya melihatnya mereka memang benar-benar saling cinta atau seperti apa? Kalau dilihat saling cinta ya cinta, namanya anak muda. Tapi kan namanya cobaan kan pasti ada. Tergantung dari mereka aja bisa menyikapi nggak cobaan itu. Kalau mereka bisa menyikapi bahwa oh saya udah punya pasangan, berarti ya kalau ada cobaan dari luar yang untuk mengganggu rumah tangga ya pasti kan sedikit banyak harus menghindarkan seperti itu. Nah kalau Nyai melihat Nyai Dayak mana Nyai? Soal misalnya masih tetap Sunda Nyai dulu, atau kalau untuk sifat ya sama aja sih, tidak ada perubahan karena itu memang udah dari dulu ya sifat orang kan seperti itu. Jawaban saya tidak ada perubahan, sama aja. Berarti kalau untuk karirnya sendiri tetap sama aja. Standar aja, enggak yang luar biasa gitu enggak. Dia nggak tahu. Walaupun dengan kehadiran seorang bayinya nanti di bulan sama aja. Kalau soal cintanya mereka akan
turun drastis atau gimana? Suka-suka lo yang nanya tuh udah. Cinta namanya hubungan ya. Semua itu kan tergantung dari mereka berdua untuk menjalani hubungan mereka. Tapi kalau sering percekcokan pasti kan sedikit banyak perasaan itu pasti akan berkurang dari pihak perempuannya seperti itu. Nah, kalau Nyai melihatnya sendiri ada sosok orang ketiga seperti apa mereka? Gampang dipanggil Ya, pasti abah akan sih kalian. ribut lah. Pasti yang saya lihat seperti itu. Ribut-ribut. Saya orang ketiga ini tadi Nyai bilang katanya siapa sih sebenarnya orang ketiga itu akan datang lagi? Saya tidak bisa ini kan yang saya lihat ada orang ketiga. Ya karena lo tebak-tebakan. Dari kalangan artis atau orang. Tapi yang saya lihat sih dari kalangan artis. Iyalah, masa sama tetangga lo? Gimana sih gue? Ya saya enggak. Saya cuma bilang seperti itu. Nah, mungkin ada pesan khusus buat mereka berdua nih. Oke, pesannya hanya begini. Kita dalam rumah tangga pasti ada kekurangan, ada kelebihan dalam rumah tangga kita. Tapi bagaimana caranya kita merubah diri kita untuk bisa lebih baik? Kenapa? Karena kita ini adalah pasangan rumah tangga ini, kita punya anak. Anak kita itu akan mengambil contoh dari kita. Kita ini adalah contoh buat anak-anak kita. Kalau bila mana kita baik, rumah tangga kita harmonis, anak-anak kita juga akan menjalani kehidupan, juga akan enjoy, akan bahagia. Di mana mereka akan mendapat pasangan nanti, pasti mereka akan mencari pasangan yang terbaik seperti kita seperti orang tua ini. Ngomong apa sih gue? Nah, dengan kejadian nanti mungkin ada kejadian hal seperti itu, Nyai, apakah para fansnya itu akan kabur atau Enggak juga, sama aja. tetap? Lu yang kabur. Nih gini guys, gini ya. Itu yang menarik itu adalah nasihat terakhirnya. Nasihat terakhirnya itu sebagai orang yang berumah tangga, kita harus bisa belajar dari pengalaman. Nyai Abraham, menurut gua nasihat yang begitu mah nggak perlu nanya ke peramal lagi. Emak lu juga pasti jawabannya sama begitu. Ngapain lu nanya ke peramal? Nih sebetulnya gue curiga sama, maaf ya guys ya, gue bukan menyudutkan nih yang nanya nih, karena di sini gue lihat bukan cuma satu akun ya. Ketika wawancara ini di TikTok juga ada yang kameranya dari samping, artinya mungkin ada beberapa konten kreator atau beberapa Wawan kan, gue juga nggak tahu. Ini gue cenderung, gue nggak tahu nih siapa yang nanyanya ini, jangan-jangan Wawan yang kemarin marah-marah, tahu kan? Ingat gak kalian? Ya, yang waktu wawancara di mana, bikin konten di Bang Bilar main bola, masih inget kalian? Masih ada kan itu marah-marah banget tuh. Ya kayak nggak terima gitu ketika dia sendiri yang ngajak bercanda, tapi dia sendiri yang ngoceh-ngoceh. Gue nggak ngerti kenapa tuh. Kenapa sama orang satu itu? Jangan-jangan ini orang yang sama. Karena pertanyaannya berulang kali gue perhatikan itu menjurus banget. Ditambah nih si peramalnya, mohon maaf sekali lagi, menurut gue pansos abis. Ya, pansos abis. Isinya semuanya tentang kekisruan. Aduh, pihak ketiga dari karangan artis. Ya nggak mungkin lah sama tetangga lu. Ya gue nggak tahu nih, kekompak banget ya kemarin peramal si siapa sih? Denny Darko juga begitu. Tapi kalau Denny Darko mah beda. Kalau Denny Darko, ramalan saya akhirnya terjadi, ya kan? Wah, padahal dulu ngeramalinnya tuh cerai mulu tuh. Sekarang malah begitu. Sekarang sih ini, udah sotoy banget. Lo ngelihat apa? Ngeliat gambar. Oke teman-teman, gue nggak tahu ya. Pokoknya mudah-mudahan ini aman nih videonya, dan mungkin gambar juga nggak begitu nyaman. Gue buat sekecil mungkin supaya nggak kena klaim. Channel YouTube-nya Liberty Magazine, silakan kalian mampir kalau pengen lihat yang full. Karena gue di sini sebetulnya pengen penasaran banget gitu ya dengan beberapa orang yang inbox ke gue atau DM ke gue, bang ini ada peramal yang tiba-tiba pansos lagi. Karena ini udah larinya nyerang. Menurut gue ini bukan cuma peramalnya saja, tetapi juga ada orang yang bertanya di sini. Jadi dua-duanya unsurnya sama. Unsurnya sama. Kenapa sih itu yang dipertanyakan terus gitu loh? Dan dijawabnya juga ya itu aja gitu. Padahal kan masih banyak pertanyaan yang lain yang menurut gue tuh kayaknya kita tuh sebenarnya kalau habis ulang tahun gitu ya, Abang L. Acara dimanapun juga prestasinya banyak gitu. Lagu, bikin film, karya banyak gitu ya. Kenapa selalu tentang itu yang dibahas? Kenapa? Karena dia pansos. Kalau nggak nyenggol ya iya. Itu kayak peramal yang kemarin itu yang gue bahas juga kan. Itu kalau nggak nyenggol ya hilang, redem.
anyep gitu. Nanti sekalinya nongol tuh nyenggol-nyenggol lagi gitu. Baru diundang-undang TV. Nah ini orang yang satu ini lagi, biasa lah, biasa. Tunggu aja, tunggu. Siap-siap aja, hujatan datang. Ya, maaf semuanya teman-teman. Kalau misalnya pada saat saya membuat konten ini banyak orang yang mungkin ada yang tersinggung atau apapun itu, tujuan saya hanya ingin mereaction dan ingin mencari tahu. Dan by the way, kembali lagi ke video yang awal. Ucapan adalah doa teman-teman ya. Ketika kita mendoakan yang jelek-jelek maka Allahualam maka itu akan terjadi jelek pula gitu, terutama kepada diri kita. Iya, benar gak sih? Dan begitu pun juga ucapan adalah doa yang terjadi sama Rizky Bilar. Nah, dia ucapkan doa kalau Lesti dulu pengen dibuatin film sama suaminya. Ya, dan ya terjadi sekarang ya, Rizky Bilar pengen banget jadi produser film. Dan sekarang sudah terjadi Rizky Bilar menjadi produser film. Dan itu yang paling menurut gue itu adalah ucapan adalah doa yang terbaik sih menurut gue. Ya, terbaik di tahun ini. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.